أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan ibadah, terutama salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan insyaallah taala kajian yang senantiasa kita lakukan ba'da subuh, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin kita masih membahas tentang babul birri wassilah, bab tentang perbuatan baik atau kebaktian dan juga silaturahim atau menyambung hubungan silaturahim. Dan pada pembahasan lalu terakhir kita telah membahas tentang dua hadis dari Jabir dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala mu'allif rahimahullahu taala, penulis menyebutkan wa anhu, dan darinya, yaitu dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabahta maraqatan faaksir ma'aha. Kata beliau, apabila kamu wahai Abu Dzar memasak suatu maraq, maraq itu makanan yang berkuah, makanan yang memiliki kuah. Kalau kita di sini mungkin semacam sayur yang ada kuahnya, apakah itu gulai, kare dan sejenisnya, ya. Maka Rasulullah mengatakan idza tabahta maraqatan, apabila kamu wahai Abu Dzar memasak makanan yang maraqah, yakni yang berkuah, memiliki kuah, fa aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Perbanyaklah airnya, maksudnya memperbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan hendaknya engkau perhatikan tetanggamu. Engkau perhatikan tetanggamu. Akhrajahuma Muslimun. Hadis ini keduanya dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang pertama dan juga kedua. Maksudnya di sini disebutkan dalam riwayat yang lain juga sama lafadznya seperti itu. Rasulullah menyatakan pada Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Demikian pula dalam riwayat yang lain, inna khalili ausani, kata Abu Dzar, sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah telah memberikan nasihat atau wasiat kepadaku, idza tabahta maraqan,
apabila kamu memasak yaitu makanan yang berkuah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya atau kuahnya tersebut. Thummandur ahla baiti min jiranika, kemudian perhatikanlah yaitu anggota keluarga dari tetanggamu, ya. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, maka ini menunjukkan pada kita anjuran dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang mulia ini Abu Dzar khususnya, demikian pula kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, memperhatikan kebaikan terhadap tetangga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya di dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fil hadis al-wasiyatu bil jar. Di dalam hadis ini terdapat suatu wasiat kepada kita semua agar memperhatikan keadaan tetangga kita. Wa bayanu admi haqqihi, dan juga penjelasan tentang besarnya haknya tetangga tersebut. Wa fadilatul ihsan ilaihi, dan juga keutamaan berbuat baik kepada tetangganya tersebut. 6. Artinya apa di sini barakallahu fikum? Perhatikan, sebagai seorang muslim maka jangan lupa kita untuk selalu perhatian terhadap kebaikan tetangga kita, karena tetangga adalah orang terdekat kita yang memiliki hak-hak tertentu yang harus kita berikan kepada mereka. 6. Sehingga sampai-sampai dikatakan dalam hadis ini, apabila kita mempunyai kelebihan rezeki, kelebihan makanan misalnya, meskipun dengan sesuatu yang nampaknya remeh, sesuatu yang nampaknya sepele, ya, tapi kalau kita kemudian memberikan kepada mereka, berbagi makanan kepada mereka, maka ini termasuk keutamaan yang sangat besar, yaitu dengan saling memberi hadiah, saling memberikan kelebihan-kelebihan atau kepunyaan kita, apakah itu makanan ataupun apa saja yang baik yang saling kita berikan sebagai hadiah terhadap tetangga kita. Naam, dan ini termasuk keutamaan yang sangat besar. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, ringkasnya dan intinya adalah di dalam hadis ini terdapat anjuran, yakni termasuk perkara yang disunahkan untuk memberikan naam kemaslahatan. Demikian pula yakni memberikan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang baik kepada orang yang dicintai atau disayangi. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya yang mulia, khususnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dalam lafadznya disebutkan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan, apabila kamu memasak suatu makanan yang berkuah. Dalam riwayat yang lain kata Abu Dzar, inna khalili awsani, sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku. Ini menunjukkan anjuran bahwa kita kalau memiliki sesuatu wasiat atau nasihat yang baik, berikan kepada orang yang kita cintai tersebut, naam, untuk kebaikan dia. Karena pada pembahasan lalu telah kita bahas bahwa yang namanya nasihat itu maknanya adalah iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Artinya apa? Kalau kita menginginkan kebaikan yang banyak kepada orang yang kita nasihati, maka berikan kepadanya nasihat-nasihat. Seperti halnya dalam hadis ini, Nabi memberikan wasiat dan nasihat kepada sahabat yang mulia ini, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada Abu Dzar secara khusus dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau dan juga kaum muslimin secara umumnya. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita pun perlu memberikan nasihat kepada istri kita, anak-anak kita, demikian pula keluarga kita yang lain, ataupun para sahabat-sahabat kita yang lainnya yang kita harapkan kebaikan kepada mereka. Maka bentuknya adalah berupa nasihat-nasihat. Yang kedua, juga dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, terdapat anjuran untuk saling memberi hadiah, saling berbagi dan memberikan hadiah kepada tetangga. Karena apa?
karena hal itu ma'asyiral muslimin akan dapat menumbuhkan rasa sayang, saling kasih sayang, cinta dan seterusnya dengan sesama tetangga kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga senang saling memberikan hadiah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa untuk menerima hadiah dari para sahabat-sahabatnya yang lain. Demikian pula beliau membalas untuk memberikan hadiah kepada mereka. Iya, seperti itu. Sehingga menunjukkan saling memberi hadiah itu satu perkara yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan, ya, meskipun dengan sesuatu yang nampaknya remeh, ya, karena hal itu akan menumbuhkan rasa cinta dan saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ma'asyiral muslimin secara khusus Rasulullah juga pernah menasihatkan kepada para ibu-ibu, para wanita, ya, sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan ya nisa'al muslimin, ya nisa'al muslimin, atau ya nisa'al muslimat, ya, kata Rasulullah, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun, ya, lijaratiha, wahai para wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan atau memandang remeh kepada tetangganya yang lain, walau firsina syatin, meskipun dia memberikan hadiah berupa kaki, ya, berupa kaki seekor kambing. Nah, sampai seperti itu Rasulullah mengatakan, janganlah seorang tetangga memberikan atau merasa remeh, memandang rendah kepada yang lainnya, meskipun dia hanya memberi hadiah berupa kaki kambing saja. Ya, seperti itu. Padahal ma'asyiral muslimin, kaki kambing kalau kita lihat sesuatu yang remeh, sesuatu yang sangat mungkin orang memandang sebelah mata atau tidak dianggap. Wong cuman kaki kambing, paling banter bisa dibikin kikil kambing begitu, ya. Nah, tidak ada dagingnya, tidak ada apa-apanya begitu. Namun dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, ya, supaya la tahqiranna tijaratun lijaratiha. Janganlah seorang jaratun lijaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan terhadap tetangganya yang selainnya, ya, walau firsina syah, meskipun dia memberikan hadiah hanyalah berupa kaki kambing saja. Ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, di dalam saling beri hadiah, di dalam saling memberi atau berbagi, maka jangan melihat kepada besar kecilnya atau sesuatu yang kelihatannya sepele atau tidaknya, tapi yang paling penting adalah niat kita untuk selalu berbuat baik. Apalagi kalau kita memberikan yang terbaik kepada mereka, tentu akan lebih utama lagi. Seperti itu. Demikian pula di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun, meskipun sekedar dengan memberikan hadiah-hadiah ataupun sedekah atau sesuatu yang nampaknya sepele atau kecil, ya. Kenapa? Karena hal itu semua ma'asyiral muslimin adalah suatu kebaikan, apapun jenisnya, berapapun jumlahnya, betapapun banyaknya ataupun sedikitnya, maka semua itu kebaikan, ya. Semua itu adalah kebaikan. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam riwayat yang lain pun kemarin juga sudah kita bahas, Nabi SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq. Kata Rasulullah, jangan kalian meremehkan, ya, suatu kebaikan sedikit pun. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini termasuk menunjukkan bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan kepada orang lain, maka kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, semua itu baik. Dan jangan diremehkan, meskipun kita memberi seteguk air, meskipun kita memberikan hadiah makanan atau kue-kue atau sesuatu yang nampaknya sedikit,
Nah, maka semua itu insya Allah adalah suatu kebaikan dan Allah akan berikan pahala yang besar kepada kita sesuai dengan niat dan tujuan kita. Sekali lagi, ini adalah upaya kita untuk menjaga kebaikan antara sesama muslim, ya, terutama kepada tetangga kita. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang Rasulullah paling banyak mewanti-wanti atau mengingatkan agar kita berbuat baik dengan tetangga. Bahkan termasuk di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Ini menunjukkan memuliakan tetangga, berbuat baik kepada mereka, ini adalah termasuk tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena itulah ma'asyiral muslimin, janganlah kita meremehkan untuk berbuat baik dengan mereka, ya, bahkan terhadap tetangga yang non muslim sekalipun. Maka mereka semua punya hak-hak yang tetap harus dijaga, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada kerabat yang juga merupakan tetangga bagi kita. Lebih-lebih lagi kita hendaknya perhatian terhadap mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Kemudian kita tambahkan lagi satu hadis berikutnya. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan pada hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa membebaskan atau melepaskan dari seorang mukmin kurbatan, suatu kesulitan, suatu kesedihan, min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan atau kesedihan dalam perkara dunia, nafasallahu anhu, maka sungguh Allah akan melepaskan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan atau kesedihan dari kesulitan-kesulitan yang dia alami pada hari kiamat nanti. Perhatikan, ya, Rasulullah menyatakan siapa saja yang melepaskan atau membebaskan satu kesulitan dari seorang mukmin yang dialaminya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di dunia, maka di akhirat nanti pada hari kiamat Allah akan membebaskan dia dari satu kesulitan yang dialami, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mempermudah urusan terhadap orang yang mengalami kesulitan, maka Allah pun akan memudahkannya di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup atau menyembunyikan aib-aib saudaranya sesama muslim, maka Allah pun akan menutup atau menyembunyikan aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Dan Allah Ta'ala tidak akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut, yakni dalam keadaan menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, di dalam hadis ini terdapat beberapa hal, beberapa perkara yang merupakan bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada sesama muslim atau sesama mukmin, ya. Di antaranya tadi disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nafasa an mu'minin. Nafasa bermakna wassa'a. Makna daripada nafasa maknanya adalah wassa'a, yaitu memperluas atau melapangkan, ya. Naam, seperti itu.
Sehingga siapa yang melapangkan, siapa yang melepaskan, siapa yang berluas an mukminin dari seorang mukmin kurbatan, suatu kurbah. Apa kurbah? Kurbatan yang dimaksud di kalangan para ulama adalah ad-dayyiku, ya, yakni suatu kesempitan hidup atau kesulitan hidup yang dialaminya. Jadi siapa yang betul-betul berupaya melepaskan atau melapangkan satu kesulitan hidup yang dialami seorang mukmin min kurabid dunya, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam perkara dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan darinya, Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan yang dialaminya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya nanti pada hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini menunjukkan pada kita fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar membantu kesulitan seorang muslim, yaitu apabila seorang muslim mengalami satu kesempitan hidup, satu kesulitan hidup, ya, maka kemudian hendaknya kita membantunya, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan kemuliaan dan kehormatan kita dan sebagainya. Maka satu kesulitan yang kita bebaskan, satu kesulitan hidup, kesempitan hidup yang kita bebaskan dari seorang mukmin, maka hal itu akan menjadikan kebaikan buat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari kesulitan yang kita alami, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Nah, ini menunjukkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang Allah akan berikan kepada hambanya itu adalah sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kita. Iya, disadari ataupun tidak, kita tahu ataupun tidak, maka Allah akan membalas, ya, dari apa yang pernah kita lakukan di dunia ini berupa kebaikan, meskipun sedikit atau kecil, pasti akan dibalas oleh Allah taala. Yang berbuat baik dibalas baik, yang berbuat jelek tentu juga akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Seperti itu, ya. Demikian pula di sini Nabi SAW menyatakan, wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang mempermudah atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah urusannya baik dalam perkara di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan fadilah yang sangat besar bagi kita ma'asyiral muslimin. Kalau kita inginkan semua urusan kita lancar, urusan kita mudah, maka jangan lupa kita pun hendak menjadi orang yang mempermudah urusan dengan orang lain. Jangan menjadi orang yang urusannya itu sering bulat atau seret atau sulit, ya, tapi jadilah orang yang mudah, ya, dalam segala urusan, termasuk dalam urusan muamalah, urusan hutang pihutang atau apa saja dengan saudara kita sama muslim, jadilah orang yang mudah, jangan mempersulit orang lain. Dan ini seperti yang juga banyak disampaikan Nabi SAW, ya. Rasulullah SAW menyatakan, yassiru wala tu'assiru, ya, mudahkanlah, jangan kamu persulit. Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira pada orang lain, jangan bikin mereka lari menjauh. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, dalam urusan-urusan hidup kita, kalau kita biasa mempermudah orang lain yang tentunya atau utamanya adalah mereka mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mengalami kesempitan hidup, nah, kita mudahkan urusannya, maka yang demikian pun Allah akan membalas kita dengan apa? Diberikan segala kemudahan bagi kita, terutama baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita ingin mudah urusan kita ma'asyiral muslimin, maka mudahkanlah urusan dengan orang yang lainnya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, disebutkan pula di dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Apa itu? Man satara musliman, barang siapa menutup atau menyembunyikan
terutama aib-aib dari saudaranya sama muslim fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, artinya tentunya dalam kehidupan dunia yang kita lihat, maka kalau kita menutupi aib saudara kita sama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan membalas kepada kita dengan menutupi aib-aib kita, menutupi segala cacat dan kekurangan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ini pun juga terdapat fadilah yang besar di dalam kehidupan kita sama muslim, muamalah kita dengan sama muslim. Ya tentu kita melihat banyak kekurangan, banyak cacat, banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lihat dari saudara kita sama muslim. Maka kalau kita melihat ada aib-aib yang tidak pantas untuk disebar luas, tidak pantas untuk diumbar ataupun diketahui banyak orang, ya harus kita sembunyikan. Jangan sampai orang lain yang lainnya banyak mengetahuinya, karena ini merupakan aib bagi seorang tersebut. Seperti itu. Maka kalau kita lakukan yang demikian, maka insya Allah Allah akan membalas kita dengan menutupi aib-aib kita, kekurangan kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Yang terakhir disebutkan dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut yaitu dalam keadaan menolong saudaranya. Artinya hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun hendaknya juga senang untuk selalu membantu dan menolong orang lain, terutama yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin juga terdapat beberapa pelajaran-pelajaran penting yang perlu untuk kita ketahui, terutama dalam hal hubungan muamalah ataupun pergaulan dengan sesama muslim. Yang pertama, dalam hadis ini ma'asyiral muslimin terdapat anjuran yang amat sangat untuk melakukan atau untuk melepaskan atau membebaskan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara kita sesama muslim, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nah, salah satu contohnya adalah melepaskan kesulitan mereka, terutama dalam hal hutang pihutang misalnya, ya. Dalam masalah hutang pihutang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan kepada orang yang lainnya. Seperti Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumal qiyamah fal yanfus atau fal yunaffas an mu'sirin au yadu anhu. Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumal qiyamah, barang siapa senang agar Allah menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada hari kiamat nanti, fal yunaffas an mu'sirin, maka hendaknya dia memberikan keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan, au yadu anhu, atau membebaskan hutangnya tersebut. Ya, artinya kalau kita melihat ada saudara kita yang punya hutang yang banyak kepada kita, maka kalau dia belum mampu membayarnya sesuai dengan yang dijanjikannya, maka berikanlah kelonggaran, berikanlah kelapangan, silahkan bayar sesuai dengan kemampuannya, sedikit atau banyak sesuai dengan waktu dan kelapangan yang bisa dia lakukan. Atau kalau perlu pula, kata Rasulullah, ayyadu anhu, atau dia bebaskan dari kesulitan dia membayar hutang tersebut. Maka ini akan membantu kita, kata Rasulullah SAW, yaitu Allah akan melepaskan dia atau menyelamatkan dia dari kesulitan yang akan dihadapinya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Perhatikan ini, ya. Dalam masalah hutang sering terjadi, ya, seperti itu. Dan ini bagi orang-orang yang punya duit atau punya harta, tentu membutuhkan kelapangan jiwa, kebesaran hati, ya, untuk hal-hal seperti ini. Karena memang tidak enak atau tidak sangat berat kalau kita melepaskan duit ataupun harta kita yang telah kita berikan pada orang lain, ya, sebagai hutang baginya, padahal dia sudah berjanji untuk membayarnya. Kok kemudian kita
terus memberikan kelonggaran yang kadang-kadang ya seorang muslim itu pun ya ada pula yang nakal. Ya mereka itu punya kemampuan tapi sering menunda-nunda. Ya. Nah, kalau kesulitan dia merengek-rengek ataupun ya minta-minta maaf, tapi kalau dia punya kelapangan dia lupa membayar hutang. Biasa banyak seperti itu. Ya. Hati-hati orang yang punya kemampuan tapi sengaja menunda-nunda dari pembayaran itu termasuk dosa. Ya, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita sendiri yang punya harta tetap kita berikan kelapangan bagi mereka yang mengalami kesulitan, atau kalau kita berbesar hati untuk membebaskannya, tentu ada balasan yang besar sebagaimana dalam hadis ini. Man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffas an mu'sirin. Barang siapa senang agar Allah membebaskan dia, menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia memberikan kelonggaran atau melepaskan kesulitan dari orang yang mengalami kesulitan tersebut, yaitu dengan berikan kelonggaran kepadanya. Au yadha anhu, atau dia bebaskan dari hutangnya tersebut. Itu akan memberikan kebaikan yang besar bagi kita. Nah, ini adalah termasuk anjuran yang sangat ditekankan. Ada pula yang lainnya. Intinya, kalau kita ingin berusaha membebaskan diri kita dari kesulitan yang pasti akan kita alami di hari kiamat nanti, apapun bentuknya, ya, maka tentunya di dunia kalau kita mampu memberikan kelapangan atau melepaskan kesulitan dari orang yang mengalami hal tersebut, maka insya Allah kita harapkan balasan dari Allah Ta'ala, bahwa Allah akan memberikan ataupun melepaskan kesulitan kita di hari kiamat nanti. Yang kedua, hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan pada kita bahwa balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada hambanya adalah sesuai dengan jenis amalan-amalannya. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ya, bahkan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang lebih besar dan lebih banyak daripada amalan kita itu sendiri, ya. Karena siapa saja yang berusaha melepaskan atau membebaskan kesulitan saudaranya sesama muslim, ya, dengan berbagai kesulitan-kesulitan di dunia yang dia alaminya, maka Allah akan membebaskan atau melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang akan kita alami di akhirat nanti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, di antaranya disebutkan Allah dalam firman-Nya di surat An-Nahl pada ayat ke-96 hingga 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa saja yang ada di sisi kalian, semuanya itu akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah akan membalas atau memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar, yaitu pahala mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada amal mereka itu sendiri. Man amila amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa beramal saleh, baik dia itu laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan balas pahala mereka itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada amal-amal mereka itu sendiri. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, maka janganlah kita merasa berat atau janganlah kita merasa enggan untuk berbuat baik pada orang lain, terutama memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain yang mengalami kesulitan apabila kita berhubungan dengan kita, baik dalam masalah hutang pihutang ataupun pinjam meminjam atau apa saja yang lainnya. Maka jadilah orang yang memberikan kemudahan. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, hadis yang mulia ini tadi ma'asyiral muslimin juga menunjukkan anjuran bagi kita untuk apa?
memberikan kemudahan bagi seseorang yang mengalami kesulitan. Karena siapa yang memberi kemudahan, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepadanya di hari kiamat, yaitu di saat dia akan mengalami berbagai kesulitan hidup. Bahkan ma'asyiral muslimin, semua perkara yang sulit di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya bagi kita, ya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menganjurkan kepada kita agar dalam melakukan urusan dengan sesama muslim untuk memberikan kemudahan. Rasulullah menyatakan, yassiru wala tu'assiru. Ya, berikanlah kemudahan, jangan kamu bikin sulit, ya. Tidak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu dalam melakukan urusan mereka punya prinsip. Kalau memang bisa dipersulit, ngapain diberi kemudahan? Kan begitu ya. Ngurus apa saja, ya. Kadang-kadang perkaranya sebenarnya mudah tapi dibulet-buletkan, dipersulit, ya, sehingga tambah sulit. Seperti itu. Nah, ini tidak demikian dalam agama kita, ya. Mereka punya prinsip yang seperti itu, tentu tujuannya untuk mendapatkan harta atau dunia atau duit dan sebagainya, ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu adalah prinsip batil. Karena itu Rasulullah justru menganjurkan pada kita dalam semua urusan, yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin mereka lari menjauh. Seperti itu. Dalam lafaz yang lain, basyiru wala tunafiru wa yassiru wala tu'assiru, atau kebalikannya, ya. Berikan kabar gembira, jangan mereka bikin lari, dan berikanlah kemudahan, jangan bikin mereka sulit, dan seterusnya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, kalau kita menjadi orang-orang yang bermudah urusan orang lain, insyaallah Allah Ta'ala pun akan berikan kemudahan pada kita dalam urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kita harus yakin seperti itu. Apa yang dikatakan Nabi adalah hak dan benar adanya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan selera manusia di zaman sekarang ini. Begitu. Yang keempat juga dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, terdapat anjuran untuk apa? Bagi kita semua menutupi aib-aib atau kekurangan saudara kita sesama muslim. Ya, anjuran agar kita menutup aib atau menutup kekurangan-kekurangan dari saudara kita sesama muslim. Namun perlu diingat, hal yang seperti ini ma'asyiral muslimin sifatnya adalah tidak secara mutlak, ya. Maksudnya bagaimana? Yakni tidak secara mutlak. Karena apa? Dilihat dulu ada maslahat atau tidaknya. Kalau di dalam menutupi aib sesama muslim terdapat kemaslahatan yang besar, maka inilah yang lebih utama untuk kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, bahkan banyak mafsadatnya, maka tidak boleh dan tidak wajib kita menutupi aib-aib orang tersebut. Contohnya, ma'asyiral muslimin, apabila ada seseorang yang kita ketahui dia adalah selama ini sebagai orang yang saleh, orang yang taat ibadah, orang yang berilmu, orang yang punya adab-adab dan sebagainya, ya. Suatu saat dia tergelincir, suatu saat dia terjatuh dalam satu kesalahan atau satu dosa, ya. Nah, dan orang seperti ini sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan atau dosa yang dia lakukan, lalu dia pun berusaha untuk tidak mengulangi dosa-dosanya tersebut. Dia berusaha untuk berbuat baik kembali atau menutup aibnya. Maka kita pun yang mengetahuinya untuk menutup aib-aibnya orang tersebut atau kekurangannya tersebut atau kesalahan dia tersebut, ini adalah lebih afdal untuk kita lakukan, yaitu tutupi aib dia, ya. Meskipun mungkin itu adalah kesalahan yang besar, tapi kalau dengan menutup aib terdapat kemaslahatan, kita lakukan yang seperti itu. Karena apa? Kita ketahui orang tersebut, ya, secara asal dia itu baik, secara asal dia orang yang saleh, memiliki keutamaan, tapi namanya manusia wajar. Apabila kemudian suatu saat dia tergelincir pada satu kesalahan, ya, maka ini perlu dimaklumi, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Maka apabila dia tahu itu,
dan dia berusaha untuk menutupi aibnya ataupun dia berusaha untuk berbuat baik kembali, maka kita pun yang mengetahuinya hendaknya tutup aibnya rapat-rapat, jangan untuk kemudian sebarkan. Tetapi apabila ada seseorang yang sebaliknya, ma'asyiral muslimin, dia terkenal sebagai orang yang suka berbuat keburukan, kerusakan, ya, dari kalangan para ahli bid'ah ataupun tokoh-tokoh kebid'ahan ataupun ahli maksiat, banyak melakukan maksiat dan dosa-dosa, ya. Nah, seperti itu. Maka seperti ini, ma'asyiral muslimin, ya, orang yang selalu melakukan demikian, maka tidak wajib bagi kita menutup aib-aibnya, ya, apalagi dalam perkara agama, ya. Nah, kenapa? Kalau kita tidak menutup aibnya dia dalam keadaan dia adalah mengajarkan kesesatan, kebid'ahan, kerusakan, ataupun dia pelaku maksiat yang terus-menerus, maka kalau ditutup aibnya, bahkan itu akan membahayakan orang lain yang mengira dia itu orang yang baik. Maka yang demikian tidak boleh tutup, harus diterangkan kesesatannya, kekurangannya, kebid'ahannya dan sebagainya, karena ini adalah ada maslahat agama lebih diutamakan daripada yang lainnya. Wallahu alam bishawab. Ini contoh, sekedar contoh saja, ya. Namun secara asal menutup aib pada saudara muslim itu dianjurkan. Wallahu alam bishawab. Kemudian juga yang kelima, dari hadis ini juga menunjukkan ma'asyiral muslimin, ya, isbat atau penetapan adanya kehidupan negeri akhirat dan balasan yang Allah Ta'ala akan sediakan kepada hamba-hambanya, tentunya sesuai dengan jenis amalannya. Ingat, di negeri akhirat tempat kembali kita hanya dua, ma'asyiral muslimin. Kalau enggak di surga, ia di neraka. Tinggal sekarang untuk menentukan hal itu tergantung amal-amal kita di dunia ini. Kalau kita menginginkan kebaikan di negeri akhirat nanti, maka saat inilah kita banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kalau kita naudzubillah, ya, di dunia ini meremehkan keburukan, banyak melakukan maksiat dan dosa, berarti kita ingin menjeburkan diri kita ke dalam neraka jahanam, naudzubillah, ya. Karena itu perhatikan yang seperti ini, ya. Naam, semua tergantung amal-amal kita. Karena itu banyaklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan selalu istiqomah kepada diri kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah, melakukan amalan soleh dan ketaatan pada Allah sampai akhir hayat kita, ya. Dan kita bisa ibadah terus kepada Allah sebagaimana perintahnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Karena itu kita pun beribadah kepada Allah kalau bisa terus istiqamah sampai mati, sehingga kita pun berharap mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita bisa meraih predikat sebagai orang yang meraih husnul khatimah, insyaallah taala. Yang terakhir, hadis ini ma'asyiral muslimin juga menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong hambanya selama hamba itu juga mau menolong dan membantu saudara-saudaranya sesama muslim. Yang dimaksud di sini adalah menolong dalam perkara-perkara kebaikan, bukan dalam perkara yang membahayakan agama maupun dunia seseorang, ya. Bukan menolongnya dalam kerusakan, dalam kejelekan, dalam kemaksiatan ataupun melakukan dosa. Tidak, karena itu semua dilarang Allah Ta'ala. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan, ya. Sehingga menolong saudara kita sama muslim maknanya menolong dan membantu mereka dalam perkara-perkara kebaikan, bukan perkara dosa, bukan perkara kemaksiatan dan kejelekan, baik urusan agama maupun dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ini saja ma'asyiral muslimin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang mulia ini, dan sebenarnya masih banyak, namun insyaallah yang sedikit ini sudah mencukupinya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah pada bab yang ini tinggal terakhir ada 2 hadis lagi yang akan kita selesaikan sehingga kita akan masuk pada bab yang baru. Wallahu a'lam bissawab. Taib, itu saja dulu ma'asyiral muslimin pelajaran yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taib, sebelum ditutup barangkali ada yang hendak ditanyakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Naam.
Ya, silakan barangkali ada. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tetangga kanan kiri ini kan kadang ada yang muslim, ada yang Kristen. Iya. Nah, kita juga seperti tadi diajarkan bisa memberikan makanan. Ya, kebaikan ya, hadiah. Tentunya mereka kan juga membalas juga. Iya. Akhir balasan itu berupa makanan juga kadang kita itu ragu ya, makanan kita ragu untuk memakan. Nah itu kita bingung ada apa itu kita kasihkan orang atau kita buang. Kadang pernah cerita juga udah dibuang di sampah itu dari tetangga juga. Ternyata kita tidak nyana tahu gitu loh dibuang. Nah itu kadang dia menimbulkan kemudorotan Ustaz. Nggih. Gimana menyikapi? Ya Ustaz. Nggih, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, terhadap tetangga ma'asyiral muslimin, sebelum dijawab pertanyaannya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Tetangga kita itu macam-macam. Ya, boleh jadi tetangga kita yang dia juga merupakan sekaligus kerabat kita atau saudara dekat kita, famili kita. Ada juga tetangga yang orang muslim tetapi yang bukan kerabat kita. Dan yang ketiga, ada tetangga yang kafir. Dari tiga macam jenis tetangga tersebut, maka perlakuannya pun juga bertingkat-tingkat. Ada perbedaan, meskipun sedikit. Yang pertama, terhadap tetangga yang muslim sekaligus kerabat kita, maka diberikan kepadanya tiga hak. Pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai saudara sesama muslim seagama. Dan yang ketiga, hak sebagai kerabat atau keluarga dekat kita. Maka haknya lebih besar daripada tetangga yang selain yang seperti ini, ya. Karena apa? Dia kerabat kita, famili kita, entah itu bapak kita, ibu kita, ayah apapun, adik kita, kakak kita, atau kerabat kita yang lain yang dia juga tetangga. Maka diberikan tiga hak: hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan juga hak sebagai kerabat. Nah, adapun jenis tetangga yang kedua adalah tetangga yang muslim tapi bukan kerabat kita. Diberikan kepadanya dua hak. Yang pertama, hak sebagai tetangga, dan juga hak sebagai sesama muslim. Adapun yang ketiga, jenis tetangga yang ketiga adalah tetangga yang kafir, yang bukan seorang muslim. Maka kepadanya diberikan sebagai satu hak saja, hak sebagai tetangga. Yang intinya semua hak-hak tersebut diberikan sesuai dengan keadaannya, dalam hal kebaikan, ya, dalam hal menjaga kehormatan, tidak saling mengganggu, menjaga kerukunan dalam perkara-perkara dunia, ya, dan juga yang lain yang dibutuhkan. Maka seperti yang tadi, memberikan hadiah, berlaku baik, tegur sapa yang sopan, santun, dan seterusnya kita berikan, termasuk kepada yang kafir tadi. Nah, seperti itu. Adapun terkait dengan pertanyaan mengenai, ya, kita memberikan hadiah-hadiah. Nah, kita berikan hadiah-hadiah, ya, ataupun kelebihan kita berupa makanan atau apa saja kepada kepada tetangga kita tersebut. Maka ini boleh baik kepada muslim maupun yang kafir. Nah, demikian pula seperti yang dilakukan Rasulullah di Madinah kepada tetangga-tetangga beliau yang bukan Islam, seperti itu. Namun ada pertanyaan terkait dengan masalah kalau seandainya tetangga kita yang non muslim atau kafir tadi memberikan atau ya memberikan hadiah kepada kita berupa makanan, yaitu maksudnya makanan siap saji, makanan yang siap dimakan, begitu. Kita ragu-ragu memakannya. Nah, kita tanyakan dulu, ya, kenapa ragu-ragu memakannya? Ya, perlu diketahui ma'asyiral muslimin. Di dalam banyak Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa sembelihan orang kafir, terutama ahlul kitab, itu adalah halal. Sembelihan yang diberikan dari kalangan ahlul kitab, ya, itu adalah
halal untuk dimakan oleh seorang muslim kecuali sembelihannya musyrikin atau kafirin yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan ahlul kitab yang dimaksud kita tahu adalah orang Yahudi dan bukan Nasrani. Baik Yahudi di masa lalu, Nasrani di masa lalu ataupun yang sekarang sama saja. Intinya mereka dari sisi akidahnya, agamanya tentu kita ketahui kekufurannya. Tetapi sembelihan mereka dihalalkan, ya. Naam, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Maka masih dalam tahap dibolehkan kita memakan sembelihannya mereka, ya, sehingga tidak ada larangan memakan daging sembelihan mereka. Adapun kalau yang kafir yang lain, apakah dia ya Hindu, Buddha ataupun para penyembah berhala yang lain, ini yang tidak boleh dan kita dilarang memakan sembelihannya. Adapun yang selain sembelihan berarti menunjukkan secara umum boleh, ya. Kita diberi buah-buahan, diberi makanan-makanan yang lain atau hadiah-hadiah makan lain yang bukan sembelihan dari yang musyrikin atau orang yang menyembah berhala, ya tidak ada masalah, ya, kalau itu bukan sembelihan. Kalau itu sembelihan kita harus hati-hati dan boleh kita makan dari sembelihannya orang-orang musyrik ataupun orang yang kafir dari kalangan penyembah berhala. Tapi kalau berupa sembelihannya orang-orang Alkitab, Yahudi ataupun Nasrani masih boleh dimakan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita ragu-ragu untuk memakannya, ya jangan dibuang ke tempat sampah. Ya. Berikan kepada orang lain yang masih membutuhkan. Banyak orang-orang miskin, ya. Nah, begitu. Kalau kita tidak mau makannya, berikan yang lain yang lebih membutuhkan makan. Ya, insya Allah masih bermanfaat bagi mereka. Karena secara asal sembelihan mereka itu halal, tidak ada larangan. Begitu. Wallahu a'lam. Jelas ya Pak? Apalagi di depan mata mereka, beliau dikasih hadiah langsung dibuang di tempat sampah. Subhanallah. Cek kasari. Ya. Dan ini jelas akan menimbulkan ya rusaknya kerukunan tetangga. Demikian pula yang lainnya. Wallahu a'lam. Maka lebih baik dihindari sikap-sikap yang kasar, arogan seperti itu. Ya meskipun kita tidak suka ataupun tidak senang, ya jangan ditampakkan di depan mereka. Ya kita simpan dulu, nanti kita berikan yang lain yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam. Angkatan Pak, barakallahu fikum. Ya silakan yang lain, barakallah. Nggih, monggo. Taib, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tentang ada sebagian saudara kita yang terjerat oleh kesulitan hutang, tetapi akibat riba, hutang riba yang dia lakukan, ya. Terus apabila kita menolongnya, membantu kesulitannya, apa kita juga berarti sama dengan membantu dia di dalam permasalahan terjerat riba tersebut? Taib. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan lebih dahulu, ya. Dalam masalah ini jelas di masa sekarang apalagi banyak sekali kaum muslimin yang terjerat dalam muamalah riba, termasuk dalam hal hutang piutang dengan pihak bank ataupun dengan rentenir dan sebagainya yang memiliki bunga yang besar sehingga akhirnya mereka pun terjerat dalam riba. Taib. Dalam permasalahan ini kalau kita membantu harus dibantu sesuai dengan kemampuan, dengan niat dan tujuan, bukan membantunya untuk terjun lagi kepada riba, tapi untuk berlepas diri dari riba tersebut, yaitu dengan pertama kita memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai bahayanya orang kalau bermudah-mudah di dalam muamalah dengan masalah riba ini, ya, yang termasuk dosa besar dan banyak sekali ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya yang menyatakan perang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan riba, baik yang meminjamnya, mencatatnya, memberikan pinjamannya, ya menuliskannya, menyaksikannya, semua terkena dalam larangan-larangan tersebut. Banyak sekali seperti itu. Setelah mereka paham, terus dia ingin lepas dari riba, sementara dia belum bisa melepaskannya karena dia sudah terjerat utang yang banyak dan tidak bisa lepas darinya. Kalau kita punya kelebihan harta, kita berikan kepadanya pinjaman tanpa riba dan dia bayar semua, kita tutup semua, ya, hutang-hutangnya tadi. Kalau perlu si pihak peminjam riba tadi dinasihati bahwa kita akan membayar pokoknya saja misalnya, ya, tanpa mau membayar ribanya, ya, itu pun kalau mau bayar pokoknya saja.
iki utange 100.000 kok jadi 150 ini piye ceritane ini? Kita marahi pihak pemberi riba tadi, diancam dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis ya. Nah, sehingga kalau mereka takut seperti itu, berikan pokoknya saja, hutang utama saja, dan kita pinjami saudara kita itu untuk membayar tersebut, untuk menyelesaikan tersebut. Tapi kalau dia tetap minta, ya sudah, kalau memang betul-betul tidak bisa kecuali dengan cara seperti itu, maka kita bayar semuanya, kita bantu dia untuk terlepas dari riba. Setelah itu dia suruh tobat dan jangan terlibat lagi dalam riba, tapi dia tetap membayar hutangnya yang kita berikan kepadanya tanpa riba. Wallahu alam, seperti itu. Maka yang demikian bukan maknanya kita menolong dia dalam riba, tetapi melepaskan dia dari jeratan riba ataupun dari hutang piutang akibat riba tadi. Maka insya Allah hal itu tidak termasuk tolong-menolong dalam masalah yang ditakutkan tadi. Wallahu alam. Tapi yang jelas, yang paling bagus tadi, kalau seandainya kita nasihati orang yang beri riba atau hutang riba itu, ya kita cukup bayarkan pokoknya saja atau hutang aslinya saja tanpa pembayaran ribanya, itu lebih bagus. Itu kalau dia mau. Wallahu alam. Ya, tapi kalau tidak mampu, tidak mau, ya sudah, kita bayarkan secara penuh. Wes iki utange, adapun ribane kamu bayar, tapi ingat ini dosa besar. Ancam dia, nasihati dia, takut-takuti dia dengan ancaman bagi orang riba, sehingga yang memberi riba pun kalau bisa kita nasihati dan supaya dia takut dan berhenti dari ribanya. Itu pun kalau dia mau mengambil pelajaran. Wallahu a'lam. Jadi ini termasuk bentuk tolong menolong pada saudara kita agar terlepas dari jeratan-jeratan riba. Tapi ingat, ini semua dilakukan dengan nasihat lebih dahulu kepada yang bersangkutan maupun yang memberikan riba. Semuanya dinasihati semampu kita, ya. Naam, agar dia betul-betul terlepas darinya dan tidak mengulanginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin kira-kira. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Ada lagi? Sampun? Baik. Ada lagi, Pak? Monggo. Silakan. Iya. Ya. Kita ini kan ya masyarakat umum, kita sering pakai fasilitas bank-bank konvensional, Ya. bank syariah juga. Apakah saya juga kurang paham apa menggunakan fasilitas-fasilitas bank tersebut termasuk riba atau bukan? Muncul kalau kita juga tidak memakai itu, kita kesulitan dalam transfer ataupun muamalah lainnya. Saya juga berpikir bahwa bank-bank tersebut kalaupun ngambil tertutup juga nilainya juga sedikit 0, saja. Tapi kemaslahatannya lebih besar untuk membantu jual beli muamalah ataupun kebutuhan lain. Itu Ustaz, bagaimana? Saya berharap yang seperti itu juga mudah-mudahan Allah juga memberikan ampunan. Ya. Gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan terkait dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak bank ribawi misalnya ataupun yang lain semacam ATM begitu Pak ya. Penggunaan ATM, penggunaan seperti itulah ya untuk seperti itu. Taib. Permasalahan yang perlu diperhatikan memang di masa kita sekarang ini, ya seolah-olah bahwa berlepas sama sekali berhubungan dengan bank itu sesuatu yang sulit, ya apalagi di masa sekarang ini para karyawan, para pegawai, para apa saja selalu untuk narik gaji pun harus pakai ATM dan seterusnya ataupun pakai rekening dan seterusnya. Dalam usaha perdagangan juga saling transfer, saling kirim, saling bayar dan sebagainya dengan cara seperti itu. Taib. Ya, seperti itu Pak ya. Baik. Tentang masalah ini sebagian para ustadz atau dai sudah pernah banyak membahasnya ya, insyaallah. Cuman secara ringkas intinya barakallahu fikum ya, penggunaan fasilitas semacam ATM dan sebagainya yang sifatnya hanya untuk membantu proses ya transfer, pembayaran, pembelian dan sebagainya ya, seperti itu. Taib. Kalau memang kita tidak bisa tidak ya untuk menyimpan uang itu di pihak bank-bank semacam itu, ya tidak bisa menyimpan sendiri di rumah,
tidak bisa menyimpan sendiri demi keamanan dan sebagainya, maka para ulama masih memberikan batasan boleh kita menyimpan sebagian uang kita di bank-bank seperti itu untuk keamanan dan juga untuk proses semacam usaha dan sebagainya seperti tadi, tetapi tanpa memanfaatkan bunga banknya yang riba itu, ya. Artinya kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai kita menyimpan uang di bank untuk nganake duit atau untuk menambah saldonya ataupun ya istilahnya itu bunganya dan seterusnya kita ambil bunganya. Tidak demikian, tapi sekedar menyimpan dan menggunakannya di waktu-waktu tertentu untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Maka yang demikian dengan menggunakan ATM, transfer dan sebagainya, maka itu masih dalam batasan dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya, dalam arti dibolehkan yaitu karena untuk memberikan keamanan dalam penyimpanan dan penggunaan-penggunaan yang lainnya. Tapi kalau untuk betul-betul dimanfaatkan untuk mengharapkan penambahan uang tersebut melalui bunganya atau saldonya, bunga dan sebagainya, ini yang tidak boleh, ya. Jelas tidak boleh, ini termasuk perkara yang diharamkan, ya, seperti itu. Sehingga kalau sekedar ya penyimpanan uang ataupun melalui gaji yang dibayarkan oleh pihak perusahaan lewat bank yang kita kemudian terpaksa kita menggunakan ya ATM ataupun yang lain itu untuk kita mengambil hak kita, maka tidak masalah seperti itu, ya, dalam batasan-batasan yang masih dibolehkan. Yang penting jangan sampai kita melakukan pinjaman-pinjaman kepada pihak tersebut dengan bunga-bunga yang dijanjikan. Jangan sampai, ya, karena ini termasuk akan berarti kita kalau sudah ya peminjam kepada mereka, maka kemudian dikenakan bank dan kita riba dan kita setuju dengan ribanya itu sedikit ataupun banyak. Nah, ini podo karo kita sama saja menyeburkan diri dalam perkara ribawi tersebut, ya. Nah, meskipun kadang-kadang dengan alasan terpaksa ataupun yang lain, kadang seseorang harus meminjam uang di bank dan seterusnya. Maka kalau bisa tetap kita berusaha untuk tidak pinjam-meminjam dengan pihak, karena apa? Kita di madorotnya besar, ya ribanya pun juga termasuk dosa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Saya sendiri terus terang saja punya, ya, karena memang dituntut dari pihak perusahaan ataupun yang lain untuk menggunakan ATM, ya, sehingga kalau kita apa-apa dari pihak pemberi istilahnya gaji dari perusahaan pada kita ya lewat ATM tersebut, ya sudah, cuman kita ambil untuk kebutuhan pokok kita atau gaji kita ataupun pendapatan kita simpan di situ, kita ambil pada saat kita butuh saja dan seterusnya. Tapi setelah kita periksa dari bunga-bunga itu yang harus kita tidak boleh kita manfaatkan, ataupun kalau kita manfaatkan kita ambil boleh, tapi bukan untuk kita makan, bukan untuk menjadi kebutuhan kita untuk dimakan, tapi diberikan untuk hal-hal lain yang bermanfaat, bukan buat fasilitas umum. Sebagaimana kata ulama, bunga-bunga bank itu kalau kita tidak ambil maka akan dimanfaatkan oleh orang kafir, maka lebih baik kita ambil pula, kita manfaatkan, tapi bukan untuk dimakan, ya, bukan untuk dijadikan makanan kita atau keluarga kita, tetapi diberikan untuk kepentingan umum, ya, yakni dimanfaatkan untuk misalnya pembuatan jalan-jalan di desa, fasilitas umum berupa ya toilet, tempat wudhu atau apa saja yang bermanfaat bagi kaum muslimin, ya seperti itu. Tapi tidak boleh kita ambil untuk dimakan. Wallahu a'lam. Ini banyak sekali fatwa-fatwa para ulama masa kini terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka sekali lagi kesimpulannya, adapun penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada termasuk ATM tidak ada masalah jika sekedar untuk digunakan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti itu, bukan untuk pinjam-meminjam. Wallahu a'lam. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin. Demikian kira-kira waktunya juga sudah jam 6. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.